Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Qala al-muallifu rahimahullah, faslun fima yajibu ala awliya'is sibyani was-sabiyyat. Pasal tentang hal-hal yang diwajibkan kepada wali anak laki-laki dan perempuan. Yajibu ala tariqi fardil kifayati ala waliyyi kullin minas sabiyyi was-sabiyyatil mumayyizain wat tamyizu huwa an yafhama al-khitab wa yarudda al-jawab ay ya'murahuma ay sabiyyah was-sabiyyatal al-mumayyizain bis-salah. Wajib fardu kifayah. Ya, kewajiban di sini maksudnya adalah fardu kifayah atas seorang wali anak, ala waliyyi kullim minas sabiyyi was sabiyyatil mumayyizain, atas seorang wali anak baik anak laki-laki maupun perempuan yang telah mumayyiz. Yang dimaksud dengan tamyiz disebutkan di sini, wat tamyiz huwa ay yafhamal khitaba wa yaruddal jawab. Tamyiz yakni telah memahami pembicaraan dan dapat menjawab pertanyaan. Ay ya'murahuma ay sabiyya was sabiyyatal mumayyizain bis salat. Wajib untuk memerintah keduanya untuk mengerjakan solat, meskipun solat qadha, walau qadhaan, meskipun solatnya adalah qadha. Wa yu'allimahuma ahkamaha, dan wajib mengajari keduanya tentang hukum-hukum solat tersebut. Kapan kewajiban ini wajib untuk dilaksanakan? Ba'da ayyutimma sab'a sinina qamariyatin, setelah si anak genap berumur 7 tahun qamariyah. Setelah si anak genap berumur 7 tahun qamariyah. Wa yakunu amrul waliyyi bit tasydid bihaitsu yuzhiru lil waladi ahammiyatas salati fa in mayyaza qabla bulughi sab'i sinina lam yajibil amr. Perintah wali tersebut harus dilakukan dengan penekanan, bit tasydid, dengan penekanan atau serius. Jangan, bukan cuma sekedar main-main atau bercanda, akan tetapi benar-benar serius, atau jangan hanya sekedar dengan cara yang lemah lembut, tapi benar-benar serius supaya anak memahami bahwasanya itu adalah memang benar-benar adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan. Sekira menampakkan kepada anak tentang pentingnya solat, bihaitsu yuzhiru lil waladi ahammiyatas shalah, supaya anak bisa memahami tentang pentingnya salat. Fa in mayyazat qabla bulughi sab'i sinina lam yajibil amr.
Jika anak telah tamyiz sebelum mencapai umur 7 tahun, maka tidak wajib memerintahnya mengerjakan sholat. Ini yang pertama, bahwasanya wajib bagi seorang wali anak, apakah bapaknya atau ibunya, atau mungkin jika tidak ada orang tua kandungnya, maka yang mengasuhnya misalnya kakeknya ataupun neneknya, maka wajib juga bagi mereka yang mengasuh anak tersebut sebagai wali dari anak tersebut, wajib hukumnya secara fardu kifayah. Jika tidak dilakukan oleh kedua orang tua kandungnya misalnya, kemudian yang bisa melakukannya adalah kakeknya, maka itu sudah terpenuhi kewajiban, karena kewajiban di sini sifatnya adalah fardu kifayah. Apa yang diwajibkan kepada seorang wali anak atas anaknya yang harus dia lakukan untuk anaknya, yaitu jika anak tersebut sudah tamyiz dan sudah berusia 7 tahun. Ya, jadi di sini ada 2 kriteria. Yang pertama, sudah tamyiz dan sudah berusia 7 tahun. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Tamyiz itu adalah jika seorang anak telah memahami pembicaraan dan dapat menjawab pertanyaan. Jika seorang anak sudah sampai pada usia, seandainya ditanyakan pertanyaan-pertanyaan secara umum yang mudah untuk dijawab, yang diketahui meskipun oleh anak yang masih kecil, misalnya ketika ditanya dalam 1 hari 1 malam berapa kewajiban sholat yang diwajibkan, dia bisa menjawab 5 sholat atau 5 waktu. Jika ditanya kewajiban berpuasa dalam Islam, yang diwajibkan itu puasa apa, dia bisa menjawab puasa Ramadan. Dalam Islam ada hari raya, misalnya 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah seperti itu. Dia bisa menjawab dan bisa memahami pembicaraan. Sebagian ulama memberikan definisi tentang tamyiz ini, jika seseorang atau jika seorang anak yastaqillal walad bil akli wasyurbi wal istinja, seorang anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri, maka itu juga disebut anak itu sudah dianggap mumayyiz, sudah mencapai usia tamyiz. Kalau sudah tamyiz kemudian juga sudah berusia 7 tahun, maka wajib bagi orang tua atau wajib bagi seorang wali yang menjadi wali bagi anak tersebut untuk memerintahkan anak itu melaksanakan sholat dengan perintah yang serius, dengan perintah yang tegas, dengan perintah yang menunjukkan kepada anak tersebut, menampakkan kepada anak tersebut tentang pentingnya sholat. Ya, jadi kewajibannya berkaitan dengan 2 kriteria tadi, sudah mumayyiz dan sudah berusia 7 tahun. Jika anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah mencapai usia tamyiz tapi belum berusia 7 tahun, maka hukumnya tidak wajib memerintahkan. Akan tetapi jika anak tersebut yang sudah berusia tamyiz atau sudah mumayyiz sebelum 7 tahun, maka belum diwajibkan. Diwajibkannya kapan? Saat usia 7 tahun. Ya. Boleh-boleh saja anak tersebut melakukan sholat, orang tuanya sudah mulai mengajari sholat dan
memerintahkan sholat semenjak masih belum usia 7 tahun. Jika anak tersebut sudah tamyiz. Akan tetapi yang berkaitan dengan kewajiban yang menjadikan hukumnya menjadi wajib secara fardu kifayah di sini adalah jika anak tersebut sudah tamyiz dan sudah berusia 7 tahun. Bagaimana jika sudah berusia 7 tahun tapi dia tidak tamyiz? Ya maka juga tidak wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan sholat, namanya anaknya tidak tamyiz atau belum mumayyiz meskipun sudah berusia 7 tahun, maka tetap hukumnya tidak wajib untuk memerintahkan sholat. Kewajibannya ini adalah jika terpenuhi 2 kriteria tadi, yaitu sudah tamyiz dan sudah berusia 7 tahun. Tapi kebanyakan anak itu sebelum 7 tahun sudah tamyiz, dan ketika 7 tahun maka wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan. Meskipun sebelumnya sudah memerintahkan, tapi itu bukanlah suatu kewajiban. Bukanlah suatu kewajiban, tapi sangat dianjurkan. Artinya tidak ada larangan. Dan bahkan lebih baik dilakukan semenjak dini, mendidik anak, membiasakan anak untuk pergi ke masjid, pergi ke musola, agar anak tersebut bisa melihat bagaimana cara sholat meskipun dia masih kecil, meskipun dia masih belum tamyiz, tetapi jika dari kecil sudah dididik, dibiasakan untuk pergi ke masjid, maka insya Allah jika anak tersebut sudah mencapai usia tamyiz, sudah mencapai usia 7 tahun, akan mudah bagi wali orang tua atau wali bagi anak tersebut untuk melaksanakan perintah ini, karena anak sudah dibiasakan dari semenjak kecil, dari semenjak dini. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah kalian kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan salat saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka jika tetap tidak mau melaksanakannya, membangkang dari perintah, tidak mau menuruti perintah. Pada saat dia sudah berusia 10 tahun tetap tidak mau melaksanakan sholat, maka perintah yang berikutnya adalah memukul anak tersebut untuk memberi pelajaran kepada anak itu agar melaksanakan perintah ini. Sebenarnya hukum sholat itu tidak wajib bagi anak yang belum berusia baligh. Akan tetapi perintah untuk melaksanakan sholat itu diwajibkan bagi orang tuanya atau walinya semenjak anak itu berusia 7 tahun jika dia sudah tamyiz. Jika yang tidak mau melaksanakan juga sampai usia 10 tahun, maka diperintah untuk memukulnya dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti dan melukai. Pukulan yang bisa membuat anak tersebut merasa bahwasanya ini adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan, bukan sekedar main-main, bukan sekedar hanya bercanda. Akan tetapi benar-benar memberi pengertian terhadap anak tersebut, memberi pendidikan terhadap anak tersebut agar melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh orang tuanya itu. Karena orang tua wajib untuk memerintah kepada anaknya jika anak tersebut sudah mencapai usia 7 tahun dan dia sudah mumayyiz untuk mulai melaksanakan sholat. Wa yajibu 'ala al-waliyyi wa huwa al-walidu wa kadza man yaqumu maqamahu. Dan wajib bagi wali, yaitu bapak. Demikian pula yang menempati posisinya. Jika bapaknya meninggal, maka yang mengasuh ibunya misalnya, maka wajib bagi ibunya itu. Tidak hanya bapak saja.
Seandainya walinya tidak bisa mengajari, maka dengan cara menghadirkan guru, ustadz, atau yang bisa mengajar siapapun itu untuk mengajari anak tersebut, atau untuk melaksanakan yang perintah yang diwajibkan kepada atau untuk orang tua kepada anaknya. Ya, wajib bagi wali, yaitu bapak, dan juga siapapun yang menempati posisi bapak sebagai wali bagi anak tersebut jika bapak memang sudah tidak ada misalnya. Ayyadribahuma, untuk memukul dengan pukulan yang tidak mubarrih. Ayyadribahuma as-sabiyya was-sabiyyata al-mumayyizaini darban ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak mubarrih, yang tidak melukai dan menyakiti anak itu. Karena menyakiti dan melukai anak tersebut haram untuk dilakukan. Itu memukul yang sifatnya mendidik anak itu supaya anak tersebut bisa menuruti dan mentaati apa yang diperintahkan kepadanya. Ala tarkiha ais salat, jika anak tersebut meninggalkan salat, bila meninggalkan salat. Ba'da tamami 10 sinina, setelah genap berumur 10 tahun, qamariyatin, 10 tahun qamariyah. Wa dzalika kasaumin ataqahu, begitu juga puasa apabila keduanya mampu melaksanakannya. Anak itu sudah mulai mampu melaksanakan puasa, maka ya wajib bagi orang tua untuk memerintahkan puasa juga. Jika ya, sudah masuk waktunya puasa Ramadan, maka wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan puasa pada anak tersebut untuk ikut berpuasa. Ya, meskipun ya, tadi seperti disebutkan bahwasanya sebenarnya puasa ataupun sholat itu belum wajib bagi seorang anak selama dia belum mencapai usia baligh. Ketika sudah baligh baru itu yang menjadi kewajiban. Ini yang dimaksud adalah kewajiban bagi orang tuanya untuk memerintahkan anak itu. Seandainya anak itu melaksanakan, maka itu yang sesuai dengan yang dianjurkan dan diharapkan. Akan tetapi jika anak itu tidak melaksanakan, maka ya, secara hukum tidak dikatakan anak berdosa gara-gara tidak melaksanakan perintah ini selama dia masih belum usia balik. Meskipun dia sudah tamyiz, meskipun dia ya sudah 7 tahun, meskipun dia sudah 10 tahun. Ya, tetap hukumnya seperti itu, bahwasanya sebelum mencapai usia balik, sebelum anak atau seseorang sudah mencapai usia balik, maka itu belum menjadi kewajiban yang jika dia meninggalkannya dikatakan berdosa. Akan tetapi ini adalah perintah bagi orang tua yang wajib dilakukan perintah ini, dan perintah kewajibannya adalah kewajiban secara fardu kifayah. Jika ada satu yang sudah melaksanakan, gugur kewajiban bagi yang lain untuk memerintahkan kepada anaknya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Kapan? Jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan sudah tamyiz. Dan itu kriteria dua syarat yang jika sudah terpenuhi maka wajib bagi orang tuanya untuk memerintah. Jika tidak, maka tidak wajib. Jika hanya salah satu saja yang terpenuhi, maka tidak wajib. Misalnya anak itu sudah tamyiz sebelum 7 tahun, atau sudah 7 tahun tapi masih belum tamyiz, ya maka tidak diwajibkan. Saat yang sudah 7 tahun dan tamyiz, atau mungkin tamyiz setelah 7 tahun, 8 tahun baru tamyiz, maka saat itulah baru yang diwajibkan bagi orang tuanya untuk melaksanakan
perintah ini, yaitu memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa jika mampu. Wa yajibu alaihi ay alal waliyyi aidan ta'limuhuma ay as-sabiyyi was-sabiyyati al-mumayyizaini min usulil aqaid. Juga wajib atas wali tersebut mengajari keduanya tentang akidah ad-daruriyah, tentang akidah yang sifatnya pokok atau daruri, dasar-dasar dari akidah yang pokok. As-sabiyyi was-sabiyyati al-mumayyizaini min usulil aqaidi daruriyah min wujudillah, yakni tentang adanya Allah, wa wahdaniyatihi, tentang keesaan Allah, wa mukhalafatihi lil hawadits, dan bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluk, wa annahu laisa jisman, dan bahwasanya Allah bukanlah jisim, bukan benda, wa anna Muhammadan huwa Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, shadiqun fi kulli ma jaa bihi 'anillah, yang jujur, beliau Nabi Muhammad bersifat jujur dan benar dalam segala hal yang beliau sampaikan dari Allah, wa annahu khatamul anbiya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, wa annallaha anzala alaihil Qur'an, dan bahwasanya Allah menurunkan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'an, wa anna lillahi malaikah, dan bahwasanya Allah memiliki makhluk yang ia ciptakan, yaitu para malaikat, wa anna allaha sayufnil ard, bahwasanya Allah akan memusnahkan bumi, wa man 'alaiha, dan apa yang ada di atas bumi ini, semua yang ada di atas bumi ini semuanya akan hancur, musnah, akan binasa. Wa anna allaha a'adda lit-ta'i'ina daran yatana'amuna fiha fil akhirati ismuhal jannah, dan bahwasanya Allah menyediakan bagi orang-orang yang taat tempat untuk mendapatkan berbagai kenikmatan di dalamnya nanti di akhirat, namanya surga. Walil kuffari daron yata'adzabuna fiha ismuha an-nar wa nahwi dzalika, dan bahwasanya Allah juga menyediakan bagi orang-orang kafir tempat penyiksaan di akhirat, namanya neraka, dan hal-hal semacamnya. Wa yajibu alaihi aidan ay yu'allimahuma minal ahkam, dan wajib hukumnya bagi orang tua atau wali bagi anak untuk mengajarkan hukum-hukum. Wa kadza kas-shalawati al-khamsi wa shaumi Ramadan, mengajarkan hukum-hukum seperti kewajiban salat 5 waktu dan kewajiban puasa Ramadan. Ya yajibu kada, misalnya seperti wajib melaksanakan puasa Ramadan dan salat 5 waktu. Wa yahrumu kada, diajarkan kepada anak bahwasanya hukum ini wajib dan hukum ini haram. Misalnya kas-sariqati wal kadhib, seperti mencuri, diajarkan kepada anak bahwasanya mencuri haram. Haram hukumnya, berbohong haram hukumnya meskipun bercanda, walau mazhan. Wazinan, dan zina hukumnya haram. Wal liwad, ya, anal seks juga hukumnya haram. Wal ghibah, dan menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain hukumnya haram. Wan namimah, atau mengadu domba, itu juga hukumnya adalah haram. Diajarkan kepada anak tentang hal-hal ini dari semenjak kecil, hukumnya adalah wajib. Jika orang tua tidak bisa melaksanakan, maka ya, dia bisa, atau jika wali tidak bisa melaksanakan sendiri, maka dia bisa menghadirkan orang lain yang bisa mengajari anak tersebut tentang hal-hal ini. Atau ya, mungkin saat ini yang banyak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia,
mereka membawa anaknya ke masjid atau ke madrasah untuk belajar di tempat-tempat pendidikan Al-Quran, supaya bisa belajar Al-Quran dan juga belajar tentang hukum-hukum ini, yang tentang akidah yang paling penting, juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, wajib ini, wajib itu, haram ini, haram itu. Dan wa yu'allimuhuma masyru'iyatas siwak, dan mengajarkan kepada kedua anak, baik laki-laki ataupun perempuan, maksudnya mengajarkan kepada anak baik laki-laki maupun perempuan, disyariatkannya bersiwak, wal jamaah, dan disyariatkannya berjamaah. Ai anna syar'a jaa bil amri bihima wa nahwa dzalik, bahwasanya syariat agama ini syariat memerintahkan keduanya dan hal-hal lain yang semacamnya. Ini adalah kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya, atau kewajiban bagi wali terhadap anaknya. Jika tidak dilaksanakan, maka sebagaimana kita ketahui bersama, suatu yang wajib itu adalah jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan orang yang tidak melaksanakan itu mendapatkan dosa, jatuh pada kemaksiatan. Kewajiban di sini sifatnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya bukan tertentu hanya pada satu orang, bapak saja, atau yang lain, misalnya ibu saja. Tidak, jadi tidak bisa satu sama lain saling menyalahkan. Akan tetapi fardu kifayah semua yang menjadi wali bagi seorang anak untuk memerintahkan mereka sholat, puasa, dan mengajarkan kepada mereka tentang akidah, tentang hukum-hukum, tentang disyariatkannya bersiwak, disyariatkannya berjamaah, dan yang semisalnya, supaya anak terdidik dari semenjak kecil dengan pendidikan tentang ajaran agama Islam. Jangan sampai anak kita biarkan tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu agama ini. Penting bagi orang tua ataupun wali yang menjadi wali bagi seorang anak untuk mulai mendidik anak dari semenjak dini, dari semenjak kecil, mengajarkan kepada mereka ilmu agama, mengajarkan kepada anak ilmu agama, khususnya yang paling penting adalah ilmu akidah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat beliau. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat, Jundub bin Abdullah, mengatakan, kunna wa nahnu fityanun hazawirah ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Artinya saat kami pada usia-usia belia menjelang balik, kami belajar kepada Rasulullah tentang keimanan, kemudian kami belajar tentang Al-Quran, maka dengan mempelajari Al-Quran semakin bertambah, menyempurnakan keimanan kita, semakin memantapkan keimanan kita. Maka inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya dalam mengajarkan ilmu agama, mengajarkan tentang akidah, mengajarkan tentang hukum-hukum tentang Al-Quran kepada sahabat-sahabat beliau, bahkan kepada yang masih usianya belia, masih usianya belum balik, sudah diajarkan. Contohnya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melaksanakan ini, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang akidah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita semuanya.
maka Allah tidak serupa dengan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Allah bukanlah jisim, bukanlah benda. Allah bukanlah benda kasif seperti manusia, pohon, batu-batuan. Dan Allah juga bukan benda latif yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, ruh dan lain sebagainya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua yang ada di alam ini, Allah tidak butuh kepada apapun dari makhluk-makhluknya. Tidak butuh pada para malaikat, tidak butuh kepada apapun dari makhluk-makhluknya. Allah tidak butuh pada tempat, Allah tidak butuh pada arah, maka Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah Subhanahu wa taala adanya tidak bermula. Allah Subhanahu wa taala adanya juga tidak berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta semua yang ada di alam ini, maka Allah tidak serupa dengan apapun yang ada di alam ini. Bahwasanya juga wajib kita ajarkan bahwasanya Nabi dan Rasul yang diutus kepada kita semuanya sebagai umat akhir zaman ini adalah yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Arabi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang diutus sebagai nabi dan rasul yang mengajarkan kepada kita tentang kebenaran, dan beliau jujur dan benar dalam semua yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Dengan demikian maka anak akan bisa terdidik dari semenjak kecil dengan pendidikan yang islami, dengan ilmu agama yang wajib untuk kita semuanya mengetahuinya, yang hukumnya adalah daruri, ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang daruri, yang wajib hukumnya untuk dipelajari. Sehingga jika anak sudah mencapai usia balik, dia sudah benar-benar mengetahui tentang ini semuanya. Sehingga jika anak tersebut sudah mencapai usia balik, mudah baginya untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita kepada seseorang yang sudah mukallaf, yang sudah mencapai usia balik. Jika orang tua tidak mampu karena mungkin dia tidak punya waktu, atau mungkin karena tidak bisa mengajarkan, meskipun dia tahu, bisa jadi orang tidak punya kemampuan untuk bisa mengajarkan, maka bisa dihadirkan seorang guru, ustadz atau ustadzah untuk mengajari anak tersebut. Atau kalau tidak, dibawa anak tersebut ke tempat-tempat pendidikan, di masjid-masjid, di musola-musola, atau di madrasah-madrasah, atau di pesantren-pesantren, untuk bisa belajar tentang ilmu agama yang menjadi ilmu agama yang insya Allah akan menjadi bekal pengetahuan baginya jika dia sudah balik nanti, untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan. Jika seorang anak sudah mencapai usia mukallaf, maka wajib baginya kewajiban-kewajiban. Kalau sudah dididik dari kecil dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dalam hal akidah ataupun dalam masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum, kewajiban dan apa saja yang diharamkan dalam ajaran Islam, maka anak tersebut benar-benar sudah memiliki bekal untuk bisa menjalani kewajiban-kewajibannya di saat dia sudah menjadi mukallaf atau berusia balik dan berakal. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup ta'lim kita pada kesempatan kali ini dengan membaca kalimat tauhid, tahlil dan salawat. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.